Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya mustami'in, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekarang realita yang kita hadapi di tengah-tengah negeri kita tercinta ini, bagaimana banyaknya seorang muslim mukmin yang mereka satu sama lain saling menjelekkan, yang mana mereka satu sama lain saling memutuskan, yang mana mereka satu sama lain saling berpisah, sampai-sampai mereka melupakan daripada kerukunan yang ada di dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menyuruh kita untuk apa? Berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, tali agamanya Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu. Allah menyuruh kita jangan sampai kita berpisah. Jangan sampai kita berpecah belah. Jangan sampai kita satu sama lain mengkelompokkan diri kita. Disitulah tanda-tanda kehancuran atau kelemahan daripada agama Islam. Lalu agama Islam semuanya satu sama lain saling bersatu, satu sama lain mereka saling menyayangi, satu sama lain mereka saling mencintai. Disitulah yang namanya agama Islam akan terbentuk kokoh, kuat. Karena tali persaudaraan tidak akan bisa digoncangkan, tali persaudaraan tidak akan bisa diputuskan oleh siapapun. Bagaimana yang dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, qala Rasul SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasul SAW, tidak sempurna salah satu dari kalian daripada keimanannya, kata Nabi Muhammad SAW, hatta yuhibbu li akhi, sampai kalian itu bisa mencintai kepada saudara kalian ma yuhibbu li nafsi, melebihi daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ini yang sangat susah, yang sangat sulit untuk kita sebagai sesama muslim atau mukmin untuk menghidupkan tersebut di dalam diri kita. Mencintai saudara kita lebih dari mencintai diri kita sendiri. Sayang kepada saudara kita lebih daripada sayang dengan diri kita sendiri. Kalau kita tahu nanti bagaimana keindahan di dalam persatuan, maka kita tidak akan mau ada yang namanya perpecahan. Dan bahkan mohon maaf sekali, di zaman sekarang ini banyak orang yang rela berpecah untuk mendukung ataupun memilih salah satu dari apapun pemimpin dan segala macam dari yang akan memimpin di dalam kota, tempat, negara dan segala macam yang mereka tempati. Ingat ya ikhwan, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Nabi Muhammad. Kalau kita rela berpecah, kalau kita rela berpisah, kalau kita rela menghilangkan persatuan Islam demi mendukung ataupun memilih ataupun mati-matian untuk membela seseorang yang belum tentu mereka bisa dapat menolong kita di akhirat, demi Allah kita akan merugi. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadisnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, matalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, kata Nabi Muhammad. Idza istaka minhu udwa tada'a lahu sa'irul jasad bisyahwatul wal huma. Nabi mengatakan bisyaharil wal huma. Perumpamaan, kata Nabi, seorang muslim dan muslim yang lain saling mengasihi, kata Nabi Muhammad. Jadi di sini kita sesama muslim pun disuruh sama Nabi Muhammad ini mengasihi. Ada perumpamaan di dalam saling mengasihi ini. Ada satu hal yang dapat kita ambil pelajaran di dalam saling mengasihi. Kata Nabi Muhammad, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, kata Rasulullah, yang saling menyayangi mereka ini tadi dan saling menolong. Bukan saling menjatuhkan, benci membenci, hina menghina, caci mencaci. Tapi zaman sekarang realita yang kita hadapi, realita yang kita lihat, banyak sekali orang yang saling benci membenci. Banyak sekali mereka yang rela berkorban untuk yang mereka cintai dalam urusan agama sampai mereka merelakan yang namanya perpecahan. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini kal jasadul wahid, muslim ini, kata Nabi Muhammad. Mukmin ini seperti jasad satu.
mereka ini satu. Kalau kita ini manusia, gigi sakit, yang namanya gigi sakit seluruh tubuh ini akan merasakan sakit. Manusia, kalau yang namanya kepala sakit, badan ini semuanya akan merasakan lemas. Tatkala kata Rasulullah, salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit, kata Nabi Muhammad. Coba kita, dengan demam, dengan pusingnya, nanti belum meriangnya, segala macamnya, itu bagaikan satu. Jadi bagaimana kita bisa melihat perumpamaan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad? Satu daripada umat ataupun satu daripada saudara yang lain sakit, kita merasakan sakit, kita merasakan sedih, kita merasakan bagaimana yang mereka rasakan. Itu yang namanya saudara. Bukan yang namanya saudara teman sakit, saudara sakit kita biarkan, bahkan kita tambahkan sakit. Bukan yang namanya saudara ketika melihat saudaranya jatuh, kita tidak tolong, kita tambah jatuhkan dia, bukan. Jadi yang namanya saudara ketika melihat saudaranya jatuh, dia merasa dirinya sakit. Ketika melihat saudaranya yang lain sakit, dia pun merasa dirinya sakit. Kenapa? Kalau dia satu wahid, kata Rasulullah. Mereka itu seperti satu jasad, satu tubuh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhu ba'dhan, kata Nabi Muhammad. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, kata Rasulullah, seperti satu bangunan. Yang sebagaimana bangunan ini menguatkan yang lainnya. Maksudnya apa? Bangunan ini kalau tanpa tiang, dia tidak akan bisa berdiri kokoh. Agama ini kalau kita tidak saling menjadi tiang atau menjadi penguat di dalam agama kita sendiri, maka bagaimana agama ini akan kokoh tinggi? Bagaimana agama ini akan naik? Bagaimana agama Islam kita ini bisa dilihat ataupun dicontoh oleh orang yang lain? Bagaimana memang kita ini menjadi contoh untuk orang yang lain di dalam masalah yang namanya persaudaraan ataupun cinta. Islam ini mengajarkan cinta yang sangat hebat, luar biasa. Tetapi kita sendiri sebagai orang Islam tidak mengetahui makna hakikatnya cinta. Cinta itu tidak mau melihat orang yang dia cintai sakit. Cinta itu tidak mau melihat orang yang dia cintai sedih. Cinta itu tidak mau melihat orang yang dia cintai itu merasakan tidak kebahagiaan. Orang yang mencintai seseorang, dia akan berusaha membuat orang yang dia cintai ini senang. Dia akan berusaha membuat orang yang dia cintai bahagia. Dia akan berusaha membuat orang yang dia cintai itu bagaimana caranya selalu dengan senyuman, selalu dengan kebahagiaan yang ada tercermin di dalam diri orang yang mereka cintai. Nah, kita paham maknanya cinta. Kita tahu cinta, tapi kita tidak pernah menghidupkan rasa cinta itu di dalam diri kita kepada mukmin yang lain. Jadi jangan sampai kita ini bisa tidak menjadikan contoh, tidak memberikan contoh di dalam yang namanya ukhuwah, di dalam yang namanya persaudaraan, di dalam yang namanya persatuan kepada saudara yang lain, supaya kita sebagai Islam, sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, mencontohkan bagaimana apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, yang mana perintah tersebut membuat kita menjadi orang yang mulia. Yang mustami'in, wahai para pendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga dikatakan al-mu'min akhul mu'min la yadkhuluhu wa la yahduruhu wa la yuslimuhu. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Tidak akan seorang mukmin itu di sini dikatakan membiarkan kepada saudaranya itu mendapatkan musibah atau kesusahan. Dan seorang mukmin ini apa? Tidak akan membuat ataupun memberikan kepada saudaranya ini kerendahan ataupun menghina atau segala macam, dan bahkan tidak akan menyerahkan kepada musuhnya. Maksudnya apa? Kalau memang ada saudara kita ini mempunyai satu permasalahan di dalam rumah tangga ataupun di dalam ekonomi ataupun di dalam segala macam, kita ini sebagai orang yang memang cinta terhadap saudara akan datang kepada mereka, akan datang duduk dengan mereka dan berusaha membantu mereka. Karena kata Allah, ba'dhum awliya'u ba'd, mereka itu saling bantu membantu. Kita ini saling bantu membantu supaya apa? Supaya kuatlah agamanya kita. Bukan ketika ada saudara yang mereka ini mempunyai musibah, masalah, kita diam, di situ salah. Jadi dengan ini marilah kita selalu berusaha
selalu berusaha dan selalu berusaha untuk mengajak daripada saudara-saudara kita menjadi satu di dalam ukhuwah, di dalam tali persaudaraan. Karena ingat, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Perpecahan adalah satu adab, tapi persatuan adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang memecahkan daripada umat Nabi Muhammad. Ingat, kalau kita menjadi sebab, kalau kita menjadi salah satu sebab perpecahan umat Nabi Muhammad, maka ingat, kita tidak akan mendapatkan rahmat, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan ketika di akhirat. Tapi sebagaimana kalau kita berusaha menjadi orang yang menyebabkan perpecahan itu menjadi satu kembali, maka insya Allah saya yakin, seyakin-yakinnya kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dirindui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, satu cerita yang kita ambil ibrah dalam cerita ini. Dulu ada satu cerita yang bagaimana ada seorang sahabat, tidak usah saya sebutkan namanya. Yang sahabat ini memang sahabat yang, mohon maaf, bukan bahasa saya bukan ngeyel enggak, tapi yang memang selalu guyon dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat Rasulullah kedatangan tamu, kedatangan pembesar dari negara-negara yang lain untuk mengenal agama Islam. Ketika ini sahabat datang di depan rumah Nabi Muhammad, itu telah banyak duduk sahabat yang lain untuk menjaga rumah Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, semuanya ada di depan rumah Nabi Muhammad. Datang ini sahabat yang selalu biasa berguyon dengan sahabat yang lain. Ketika dia datang, duduk bersama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman berkata, sahabat, tidak usah saya sebutkan namanya, saya takut ada tidak baikan dari penyebutan saya dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabat, kata Sayyidina Utsman. Ini Sayyidina Utsman hanya guyon, bercanda. Tuh ada onta. Ontanya gede-gede, besar-besar sekali ontanya. Kalau kita sembelih onta ini dagingnya enak, kita sate, kata Sayyidina Utsman. Ini sahabat nggak bisa diajak bercanda. Kata sahabat yang biasa guyon ini, oh ya khair, kalau begitu ayo kita sembelih ini onta. Sebentar lagi akan saya sembelih ini onta, engkau akan melihat kepala onta ini akan terputus dari badannya. Tidak lama kemudian hilang nih sahabat. Ketika ini sahabat hilang, pulang lagi ke Sayyidina Utsman, dia berkata apa? Sayyidina Utsman, engkau lihat, yang tadi aku bicarakan tidak pernah jadi kebohongan di dalam mulutku, kata dia. Itu kepala onta dengan jasadnya sudah terpisah. Kaget Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kaget karena apa? Ini onta yang dimiliki oleh pembesar agama yang lain yang ingin mengenal Islam. Singkat cerita, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pembesar dari negara yang lain keluar dari rumah, melihat Rasulullah, onta yang tersebut telah terpisah pala dengan jasadnya. Kaget Rasulullah. Ya Utsman, siapa yang berbuat ini? Disebut namanya oleh Utsman, Rasulullah sudah paham. Tapi kita lihat ibrah dari cerita ini. Kata Rasulullah apa? Mau bagaimanapun caranya, kita harus berusaha mengganti onta orang ini dengan sama seperti onta sebelumnya atau lebih, kata Nabi Muhammad. Karena apa? Jangan sampai Islam yang dilihat indah menjadi terbalik pandangan orang yang ingin mengenal Islam, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajak kita berusaha untuk mencontohkan, memberi tahu kepada orang bahwasanya Islam itu indah, dan menjaga daripada perbuatan-perbuatan kita terhadap orang yang lain. Tapi pun ada batasan dan caranya kita menjaga diri kita dari orang-orang yang tidak seagama ataupun beda agama dengan kita. Insyaallah ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nasihat ini untuk diri Al-Fagir sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.